Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menayangkan sebuah video yang berjudul Hutanku, Dulu, Kini, dan Masa yang akan datang. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota saya yang pertama. Saya Muhammad Arim. Dan saya Muhammad Armin. Dan saya Pina Lapriani. Saya Salsabila Hairunisa. Saya Haslika. Saya Cika Rahmayanti. Saya Niputri Lasari. Dan saya Zulailil Rahman. Selamat menyaksikan. Dadah. Jadi, apa sih itu definisi hutan? Menurut beberapa sumber, hutan adalah suatu wilayah yang didominasi oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya, serta menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna. Hutan juga berfungsi sebagai ekosistem alami yang kompleks, tempat berlangsungnya interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan abiotik, seperti tanah, air, dan udara. Jadi teman-teman, kita harus tahu juga Indonesia itu dijuluki sebagai paru-paru dunia karena memiliki luas wilayah hutan yang sangat luas. Teman-teman, apakah kalian tahu manfaat hutan bagi manusia dan lingkungan? Manfaat hutan bagi manusia dan lingkungan yang pertama adalah sumber oksigen. Sumber oksigen adalah hutan menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis yang penting untuk pernapasan makhluk hidup. Dan yang kedua, sumber makanan dan obat. Banyak tanaman di hutan menghasilkan banyak sayur, rempah, dan bahan obat-obatan alami. Sumber mata pencarian, yaitu hutan menyediakan bahan mentah seperti kayu, rotan, dan damar yang menopang industri. Dan yang keempat adalah tempat rekreasi dan edukasi. Hutan digunakan sebagai tempat wisata alam, pendidikan lingkungan, dan penelitian ilmiah. Yang kelima, mengatur iklim. Hutan menyerap karbon dioksida dan dapat mengurangi dampak pemanasan global. Yang keenam, mencegah erupsi dan banjir. Akar pohon menahan tanah agar tidak mudah terbawa air, sehingga mengurangi resiko tanah longsor dan banjir. Yang ketujuh, menjaga keanekaragaman hayati. Hutan adalah rumah bagi sejenis tumbuhan dan hewan, menjaga keseimbangan ekosistem. Dan yang terakhir, sumber air bersih. Hutan menjaga siklus air dan kualitas air tanah serta sungai di sekitarnya. Stop. Kenapa? Kalian itu sudah melakukan kegiatan deforestasi tahu? Teman-teman, apakah kalian mengetahui apa itu deforestasi? Deforestasi adalah proses penghilangan atau pengundulan hutan. Ini biasanya diakibatkan oleh aktivitas manusia. Yang pertama, penebangan pohon untuk kayu atau pembangunan. Yang kedua, pembakaran hutan secara ilegal. Yang ketiga, pertambangan atau proyek industri lainnya. Dan selanjutnya, deforestasi menyebabkan berkurangnya hutan yang berdampak negatif bagi lingkungan, yaitu seperti perubahan iklim, erosi tanah, banjir, dan berkurangnya keragaman hayati.
teman-teman tahu nggak bahwa menyelamatkan hutan itu sangat penting karena hutan adalah paru-paru dunia, di mana makhluk hidup dan tanaman tinggal juga berfungsi sebagai untuk menjaga keseimbangan iklim. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih cara menjaga dan melestarikan hutan? Ada beberapa cara. Yang pertama, itu mengurangi penebangan liar. Yang kedua, melestarikan dan menanam pohon atau reboisasi. Nah, dengan melakukan reboisasi, kita dapat menghijaukan kembali hutan yang tandus. Yang ketiga, tidak membuka lahan dengan cara membakar. Yang keempat, mengurangi konsumsi produk yang berkontribusi pada deforestasi. Yang kelima, mendukung konservasi hutan dan kawasan lindung. Contohnya, dukung organisasi yang bergerak di bidang konservasi. Terus yang keenam ada edukasi dan kampanye. Contohnya, sebarkan informasi tentang pentingnya hutan melalui media sosial, sekolah, atau komunitas. Dan yang terakhir ada kurangi penggunaan kertas secara berlebihan. Contohnya, bisa gunakan kertas secara hemat dan daur ulang jika bisa. Jadi teman-teman, apakah kalian tahu berapa luas wilayah hutan yang kami jelajahi dari awal video hingga sekarang? Apakah bisakah kalian memberitahunya? Oke, jadi teman-teman, luas wilayah hutan yang kita jelajahi dari awal video sampai sekarang ini adalah seluas 2 hektar. Nah, tadi juga kita sudah bertanya tentang hutan yang kami jelajahi ini. Ternyata luas hutan ini dulu dan sekarang masih sama. Dan rencananya untuk masa yang akan datang, sang pemilik hutan ini akan mengubahnya sebagai tempat peternakan ketika sang pemilik sudah memiliki modal yang cukup. Jadi, bagaimana? Kalian sudah paham kan betapa pentingnya hutan bagi kita dan makhluk hidup lainnya? Jadi, mulai sekarang kalian harus belajar cara merawat dan melestarikan hutan ya. Mungkin sampai sini saja perjalanan kami tentang hutanku, dulu, kini, dan masa yang akan datang. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Dadah!